Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Di video kali ini saya akan coba bahas latihan di pekan kelima terkait pengkondisian. Kita baca soalnya. Aturan penilaian ujian adalah sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah soal untuk menilai ujian gitu ya. Aturan yang pertama adalah jawaban benar mendapatkan poin 10. Oke, ini rule yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah jawaban salah mendapat poin -1. Kemudian yang terakhir adalah terlambat mengumpulkan nilai, terlambat mengumpulkan nilai total dikurangi sebanyak 5% dari total poin yang didapatkan. Jadi kalau misalnya jawaban kita benar berarti dapat poin 10 per jawabannya. Kemudian kalau salah berarti dikurangi 1 per jawaban yang salah. Kemudian kalau misalnya terlambat dikurangi lagi 5% dari total poin yang sudah berhasil kita dapatkan. Nah, kemudian masukan terdiri dari 3 baris. Baris pertama adalah bilangan bulat positif yang menyatakan banyaknya soal benar. Oke, jadi input yang pertama adalah ini gitu ya, jawaban benar, dan dia harus bilangan bulat. Kemudian baris kedua menyatakan bilangan bulat positif yang baris kedua adalah bilangan bulat positif yang menyatakan banyaknya soal salah. Oke, yang kedua juga sama, inputnya adalah integer yang menunjukkan jumlah dari jawaban salah gitu mungkin ya. Nah, kemudian baris terakhir adalah string Y yang berarti telat, Y, atau M yang berarti tidak telat. Berarti untuk input yang ketiga ini dia hanya ada 2 kemungkinan gitu ya asumsinya, Y atau M. Y itu artinya telat, terlambat, kemudian no itu artinya, M itu artinya berarti apa, tepat waktu gitu loh ya, tidak terlambat. Keluarannya berupa nilai total dari hasil yang didapatkan gitu ya setelah melalui rule yang tadi, aturan-aturan yang tadi. Catatan jumlah soal benar dan salah lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, berarti ini nilainya harus lebih dari, asumsinya user akan memasukkan bilangan lebih dari sama dengan 0. Oke. Oke, jadi pertama kali kita akan minta masukan jumlah jawaban benar gitu ya ke user. Saya langsung aja di sini ya. Jadi jumlah jawaban benar. Misalnya apa ya, jumlah benar gitu ya. Saya minta masukan dari user. Nah, seperti biasa ya, karena input itu mengembalikan string, maka harus kita convert, kita casting menjadi bilangan bulat dengan cara memanggil fungsi input gitu ya. Dengan cara memanggil fungsi int gitu ya, dari kembalian fungsi input yang tadi. Oke, nah selanjutnya adalah saya minta masukkan jumlah jawaban yang salah. Jumlah salah sama persis ya, karena sama-sama minta bilangan bulat. Kemudian yang ketiga adalah status terlambat atau enggak gitu ya, status keterlambatan. Misalnya kita kasih nama variabelnya terlambat aja lah ya. Kalau misalnya jawabannya yes berarti ya terlambat, kalau no, M itu berarti tidak terlambat. Nah, kalau ini saya tidak perlu casting. Kenapa? Karena kemungkinan yang dibutuhkan inputnya memang string gitu. Jadi cocok kan, input itu mengembalikan string, terus yang kita butuhkan adalah string, berarti tidak perlu casting. Ya, jadi ini jawabannya Y or M gitu ya. Atau oke. Dah. Oke, sekarang yang kita butuhkan apa ya? Kita mau mencetak nilai total gitu ya, nilai total atau total nilai. Maka berapakah total nilainya gitu? Yang ini kemudian nanti akan kita cetak. Oke. Nah, bagaimana cara mencari total nilai? Tadi katanya total nilai adalah jawaban benar dikalikan dengan 10, jawaban salah dikalikan dengan -1 tadi, terus sama kita ngecek terlambat atau enggak. Satu-satu ya, saya coba menuliskannya step by step gitu ya. Jadi kita akan pakai banyak variabel, tidak masalah gitu ya, supaya jelas. Kalau misalnya kalian sudah mulai terbiasa menuliskan kode,
itu sebenarnya mungkin ada banyak variabel yang bisa dihilangkan dan kita langsung langsung to the point lah gitu ya. Tapi saya coba di sini satu-satu gitu ya. Jadi pertama kali total nilai itu adalah kita mau total yang benarnya gitu ya, nilai benar gitu ya, atau poin benar deh. Poin benarnya itu adalah 10 dikali gitu ya, jumlah benarnya gitu kan ya. Jadi saya dapat segitu. Jadi kalau misalnya tadi contoh di soalnya adalah 7, gitu ya, inputnya 7, yang benarnya berarti saya harusnya dapat 70. Tapi kalau misalnya ada poin salahnya, kalau ada jawaban yang salahnya, maka kita kalikan dengan min 1 gitu ya, jumlah salah. Nanti sebenarnya totalnya itu adalah poin benar ditambah poin yang salah, kemudian dikalikan dengan tadi 5% tadi penaltinya. Tapi sebelum saya lompat ke situ, kita hitung total poinnya aja gitu ya. Kita nggak lihat dulu dia terlambat atau enggak, tapi pokoknya total poinnya dulu itu sebenarnya adalah poin benar dijumlahkan dengan poin salah gitu. Kenapa plus? Kan tadi katanya dikurangi Ibu kalau salah ya. Karena di sini poin salahnya sudah langsung saya kalikan dengan minus gitu. Jadi harusnya nanti hasilnya minus. Ya, jadi nanti poin salahnya ini isinya minus, yang artinya total poinnya itu sebenarnya ya poin benar dikurangi dengan poin salah gitu ya. Oke. Nah, ya saya sekarang udah punya total poinnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi katanya kalau misalnya dia terlambat, kalau terlambat itu artinya ditunjukkan oleh Y tadi, maka saya dapat penalti gitu 5%. Ya, dari total poinnya. Maka saya misalnya punya saya harus pakai conditional statement, pengkondisian. Kalau misalnya tadi terlambat ya, kita simpannya di variabel terlambat tadi ya, yang Y atau M-nya itu. Kalau misalnya terlambatnya itu ternyata iya gitu ya, terlambat, maka kita harus potong gitu ya. Kita buat namanya penalti lah ya. Itu adalah berapa tadi? 5% dari total gitu ya. 5% dari total gitu ya. Saya mau, karena sebenarnya gini, 5/100 dikali total poin gitu kan ya. Tadi total poinnya kan saya dapatnya di sini. Nah, kemudian katanya tadi dipotong 5% dari total poin yang kita dapat gitu ya. Nah, saya mau membiasakan kalau pembagian, ini kan bagi sama kali kan dalam satu baris ini itu kan presidensinya sama ya, boleh yang mana dulu sudah dikerjakan. Maka saya ingin membiasakan kalau pembagian itu kita simpannya di belakang saja gitu. Untuk menjaga-jaga supaya nilainya tidak terlalu kecil. Walaupun dalam kasus ini nilainya pasti 5/100 dan itu masih cukup besar gitu ya untuk untuk diakomodir oleh Python gitu ya. Tapi ini supaya membiasakan diri saja. Kita taruh pembagiannya di belakang. Nah, kemudian itu penalti kalau terlambat. Nah, kalau nggak terlambat, penaltinya berapa gitu? Kalau nggak terlambat kan berarti penaltinya 0 gitu kan ya? Gitu. Kenapa saya harus mengakomodir penalti 0? Ya udah Bu, nggak usah ditulis gitu ya. Bisa juga kalau kita pakai pakai cara yang lain lagi bisa gitu ya. Tapi saya pengen nulisnya begini, bahwa nanti total poin yang total nilai ya sekarang ya, karena saya mau nyetak total nilai gitu ya. Total nilai yang kita dapat itu adalah total poin dikurangi dengan penalti gitu. Jadi makanya penalti untuk yang tidak terlambat atau itu sebenarnya sama dengan 0 itu tetap harus ditulis gitu. Karena saya butuh buat di sini. Gitu ya. Itu satu. Atau sebenarnya saya bisa juga pertama kali saya setel penaltinya langsung 0, nanti berarti saya cuma hanya punya if saja juga bisa gitu ya. Oke. Tapi misalnya begini aja lah. Satu contoh solusi aja gitu ya. Kira-kira seperti ini gitu ya. Nanti kalau kalian mau ubah dengan jawaban yang lebih efisien gitu ya, yang lebih ringkas itu silakan. Kita coba ya. Oke, tadi apa? 73N, 730 gitu ya. Jawabannya 67 sama ya. 73Y, 63, 65. Jadi salah nggak ya? Oh, salah. Oke. 7, tadi saya tertekan enter 73 Y, berarti iya nih terlambat gitu ya.
Maka 63,65 gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu gitu ya, solusi yang step by step-nya. Nanti semakin lama kalian berlatih, harusnya semakin bisa menuliskan dengan lebih ringkas gitu ya, tapi tujuannya tetap tercapai. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.